Halo semuanya, bertemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran TIK. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aspek legal TIK. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu mengetahui dan memahami aspek etik, legal, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Aspek legal yang dicakup minimal privasi, data, properti, information, identity, serta dampaknya. Indikator pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian aspek legal TIK. 2. Siswa mampu menjelaskan perlunya aspek legal TIK. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian privasi. 4. Siswa mampu menyebutkan 2 contoh bentuk pelanggaran privasi. 5. Siswa mampu menjelaskan pengertian data. 6. Siswa mampu menyebutkan 2 contoh bentuk penipuan data. 7. Siswa mampu menjelaskan pengertian properti. 8. Siswa mampu menyebutkan 2 contoh bentuk pelanggaran haki. 9. Siswa mampu menjelaskan pengertian informasi. 10. Siswa mampu menyebutkan 2 contoh bentuk ancaman informasi. 11. Siswa mampu menjelaskan pengertian identitas. 12. Siswa mampu menyebutkan 2 contoh bentuk kejahatan identitas. Nah, ini adalah peta konsep dari aspek legal TIK. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang aspek legal TIK itu sendiri. Kemudian di dalamnya ada privasi, ada data, ada properti, ada informasi, dan ada identitas. Untuk pengertian dari masing-masing bagian ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Aspek legal TIK. Nah, pada aspek legal TIK ini terdapat 2 subbagian. Yang pertama, pengertian aspek legal TIK, dan yang kedua, perlunya aspek legal TIK. Kita mulai dari pengertian aspek legal TIK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aspek berarti tanda, sudut pandang, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, dan situasi sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian legal dalam KBBI adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Kemudian TIK secara umum diartikan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antar media yang satu ke media yang lainnya. Kesimpulannya, aspek legal TIK merupakan sudut pandang hukum yang berkenaan tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antar media yang satu ke media yang lainnya. Yang kedua, perlunya aspek legal TIK. Nah, selain membawa banyak manfaat, kehadiran TIK juga memberi ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman privasi data atau informasi pribadi dari pemilik akun di internet. Ancaman muncul akibat dari pemanfaatan TIK yang tidak bertanggung jawab yang berujung pada tindakan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukanlah aspek legal TIK untuk menjaga dan melindungi privasi data atau informasi pribadi seseorang atau akun, agar tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta benda, dan keselamatannya. Privasi. Nah, dalam bagian privasi terdapat 3 subbagian. Yang pertama, pengertian privasi. Yang kedua, contoh identitas privasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran privasi. Yang pertama, pengertian privasi. Privasi dapat diartikan sebagai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Menurut Undang-Undang Teknologi Informasi Ayat 19, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Yang kedua, contoh identitas pribadi. Adapun contoh identitas pribadi yaitu nama, hubungan keluarga, nomor telepon, alamat rumah, alamat email, nomor lisensi mobil, nomor kartu kredit, informasi kredit, detail transaksi, detail panggilan telepon, latar belakang akademik, dan karir. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran privasi, yaitu yang pertama, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, dan mencemarkan nama baik. Yang kedua, melakukan penggandaan tanpa izin dari
pihak yang berwenang. Yang ketiga, melakukan pembobolan secara sengaja dalam sistem komputer. Yang keempat, memanipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. 5. Penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang, baik dengan tulisan atau narasi maupun gambar. Keenam, publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. 7. Penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Yang ke-8, melakukan penyadapan informasi. Nah, itu tadi bentuk-bentuk pelanggaran dari privasi. Selanjutnya adalah data. Dalam bagian data terdapat 3 subbagian, yaitu yang pertama pengertian data, kedua contoh data, dan yang ketiga bentuk-bentuk penipuan data. Kita mulai dari pengertian data. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin datum yang artinya sesuatu yang diberikan. Data merupakan kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal, baik objek atau kejadian, yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu. Kemudian yang kedua ada contoh data. Contoh data seperti simbol, warna, kata-kata, angka, dan citra. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk penipuan data. Bentuk-bentuk penipuan data dapat berupa seperti 1. Penyusupan sistem komputer dengan cara memasukkan instruksi yang tidak sah sehingga memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. Yang kedua, perubahan data input, yaitu secara sengaja memasukkan data ke komputer dengan tujuan untuk merubah. Yang ketiga, perusakan data, misalnya dengan menyebarkan virus. Kemudian yang keempat, komputer digunakan untuk melakukan praktek kejahatan, misalnya pencurian password, peniruan, atau pemalsuan akun. Yang kelima, hacking, yaitu pembobolan data terhadap sistem komputer. Dan yang keenam, penyalahgunaan data melalui orang dalam atau internal crime, seperti mengubah transaksi yang direkayasa, menghapus transaksi input, transaksi yang ada dikurangi dari yang sebenarnya, memasukkan transaksi tambahan, mengubah transaksi penyesuaian atau rekayasa laporan. Kemudian yang ketujuh, penyalahgunaan data melalui orang lain atau external crime, seperti memanipulasi data atau program untuk kepentingan pribadi atau orang lain, membocorkan data rahasia atau data leaking, mengubah data input-output yang valid secara tidak sah atau data idling. Selanjutnya yaitu properti. Dalam properti terdapat 3 subbagian, yaitu yang pertama pengertian properti, yang kedua contoh properti atau kekayaan intelektual, dan yang ketiga bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki. Kita mulai dari pengertian properti. Properti merupakan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian dalam properti ada yang namanya pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya, yang kedua contoh properti. Contoh properti yang pertama di bidang ilmu pengetahuan, yaitu seperti program komputer, hasil penelitian, alat peraga, arsitek, dan terjemahan. Kemudian yang kedua di bidang seni, seperti lagu atau musik, karya sinematografi, koreografi, seni pahat, lukisan, desain, dan animasi. Yang ketiga bidang sastra, yaitu cerpen, puisi, dan novel. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki. Yang pertama ada pencurian, yang kedua perusakan atau penghancuran barang, dan yang ketiga memasuki atau melintasi wilayah orang lain. Selanjutnya yaitu informasi. Dalam bagian informasi terdapat 3 subbagian. Yang pertama pengertian informasi, kedua contoh informasi, dan yang ketiga bentuk-bentuk ancaman informasi. Kita mulai dari pengertian informasi. Informasi adalah
kumpulan beberapa data yang telah dimanipulasi sehingga menjadi bentuk baru yang memiliki nilai dan makna baru sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi dapat dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi karena informasi memiliki isi yang bersifat strategis dalam memutuskan sesuatu. Yang kedua, contoh informasi. Adapun contoh informasi yang disebutkan di sini yaitu yang pertama, informasi hasil belajar siswa, di mana sumber datanya yaitu dari nilai sikap, nilai tugas, nilai ulangan, dan nilai ujian. Yang kedua, informasi keuangan, di mana sumber datanya itu dari transaksi masuk, transaksi keluar, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, informasi bencana alam, di mana sumber datanya itu dari observasi BMKG. Kemudian yang keempat, informasi sekolah, di mana sumber datanya itu dari siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarpras, dan lain-lain. Nah, sumber-sumber data itu kemudian diolah sehingga menghasilkan bentuk baru yang memiliki nilai dan makna baru yang disebut dengan informasi. Nah, yang ketiga, bentuk-bentuk ancaman informasi. Adapun bentuk informasi yaitu yang pertama, ancaman logik, merupakan ancaman yang menyerang logika informasi, contohnya virus sistem komputer. Jadi maksudnya sistem komputer itu dibuat dengan menggunakan logika-logika pemrograman. Nah, cara hacker merusak sistem komputer itu yaitu dengan membuat virus, di mana virus ini merusak logika-logika pemrograman seperti merubah registry sehingga komputer tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, ancaman fisik, merupakan ancaman yang menyerang fisik, contohnya pencurian dan pengerusakan. Kemudian yang ketiga, ancaman administrasi, yaitu ancaman dalam hal akses informasi, contohnya menembus hak akses tanpa izin. Nah, yang terakhir yaitu identitas. Dalam bagian identitas terdapat 3 subbagian, yaitu yang pertama pengertian identitas, yang kedua contoh identitas, dan yang ketiga bentuk-bentuk kejahatan identitas. Nah, kita mulai dari pengertian identitas. Identitas merupakan suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian menurut Stella Tomei, identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Kemudian Gardiner, Wehari, dan Komitsky-Corin melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan, dan sikap. Yang kedua, contoh identitas. Adapun contoh identitas yaitu nama, jenis kelamin, warna kulit, bentuk wajah, golongan darah, nomor-nomor penting, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk kejahatan identitas. Adapun bentuk-bentuk kejahatan identitas ini, yang pertama pencurian identitas, yaitu kejahatan mencuri data penting orang lain, seperti contohnya mencuri akun bisnis, bank, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemalsuan identitas, yaitu kejahatan pemalsuan identitas yang diubah agar seolah-olah benar padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh pemalsuan surat-surat penting, pemalsuan tanda tangan, dan lain-lain. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, di mana batas waktu pengerjaan tugas ini sampai pukul 15 WITA. Nah, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menyimak video ini serta mendownload file PDF materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua.